menjadi inspirasi sekali di mana Bapak Ibu semua ini adalah orang-orang yang melek era, di mana orang yang di luaran sana Bapak Ibu belum mendapatkan informasi apa yang akan ataupun yang sedang kita jalani saat ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih sekali yang telah hadir, kurang lebih ada 43 partisipan Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mulai mungkin izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Izinkan saya berkenal diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Ridwan, saya dari Cikarang Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya berterima kasih sekali kepada tim The Best Academy di mana telah memfasilitasi acara terselenggaranya acara pada malam hari ini yang sangat luar biasa, dan saya akan menyampaikan sebuah informasi di mana informasi itu Bapak Ibu yang akan bisa merubah hidup kita di masa depan. Eh, jadi luangkan waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Karena saya bukan hanya bercerita Bapak Ibu, tapi di luaran sana ada beberapa tim saya ataupun saya sendiri sudah merasakan apa bisnis yang saya rasakan pada malam hari ini Bapak Ibu. Oke, eh, mungkin acaranya saya mulai Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan waktu 5 menit ya Bapak Ibu, bahwa banyak sekali orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya duluan itu adalah orang-orang yang si melek era ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan hari tahun ini Bapak Ibu, kita punya kesempatan atau berhadapan dengan bull market ya Bapak Ibu ya, di mana akan berakhir di 2005 ini, banyak yang meyakini juga sampai 2026 Q1. Jadi Bapak Ibu semua sangat bersyukur sekali Bapak Ibu kita bisa merasakan atau bisa mendapatkan informasi tentang bull market, sedangkan di luaran sana mungkin orang-orang belum sama sekali mengetahui tentang ini Bapak Ibu atau belum paham tentang kripto sama sekali. Yang lebih bersyukurnya, kita tahu sendiri Bapak Ibu, mungkin di setiap bull market itu Bapak Ibu, setiap Bitcoin halving di mana banyak sekali menciptakan miliarder-miliarder baru Bapak Ibu, contohnya banyak sekali ya di luaran sana, mungkin yang terbaru ya Bapak Ibu kenal sendiri dengan Timothy Ronald ataupun yang lainnya ya Bapak Ibu. Dan saya doakan pada malam hari ini Bapak Ibu yang akan mendapatkan keuntungan ataupun cuan dari kripto itu, dan Bapak Ibu saya doakan semuanya yang berada di acara Zoom pada malam hari ini adalah menjadi calon-calon miliarder berikutnya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, untuk berbicara tadi kita tentang kripto ya Bapak Ibu, ada beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan dari kripto, di mana yang pertama itu adalah trading Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita mau mulai trading itu adalah dagang Bapak Ibu, di mana ada yang mempertemukan kita, si penjual dan si pembeli. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu untuk trading kripto dengan mudah? Tentunya kita harus punya yang namanya tempat ya Bapak Ibu ya, di mana tempat itu atau toko lah ya, itulah toko tempat kita berjualan, yaitu di mana kalau di konvensional mungkin toko, tapi kalau seandainya di aset digital itu adalah eh, exchange Bapak Ibu, yaitu exchange itu adalah mempertemukan si penjual dan si pembeli, si pembeli. Jadi kita untuk melakukan penjualan kripto itu dengan mudah Bapak Ibu. Ya, di mana Bapak Ibu kalau mau berjualan ya Bapak Ibu harus punya toko sendiri ataupun exchange sendiri, yaitu Bapak Ibu buka akun di Binance, bisa di Bitget, bisa di toko kripto, bisa di OKX Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana Pak Ridwan kalau seandainya saya tidak tahu dan tidak paham tentang trading kripto, tapi saya ingin mendapatkan keuntungan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti saya akan bahas ya Bapak Ibu ya.
Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Dirun harus trading di istilahnya di exchanger Binance, di Bitget ataupun di OKX? Karena Bapak Ibu semua tahu Binance itu adalah toko exchanger terbesar nomor satu di dunia ya Bapak Ibu ya. Kita tahu sendiri kalau seandainya Bapak Ibu nggak tahu ini, boleh kan Bapak Ibu searching di Google ataupun tanya ke teman yang udah paham tentang kripto, pasti mereka paham sekali apa itu Binance Bapak Ibu. Terus juga kita kenapa kita trading di market di Bitget Bapak Ibu? Karena Bitget juga salah satu exchanger terbesar di dunia, di mana kalau kita berjualan konvensional atau berdagang di konvensional Bapak Ibu ingin memilih market atau pasar yang lokal atau internasional. Kalau seandainya Bapak Ibu tanya ke saya pribadi, Pak Ridwan pilih yang mana? Justru saya akan memilih market yang ramai, yaitu market internasional Bapak Ibu. Nah, dalam hukum dagang, di mana perputaran uang itu semakin banyak, otomatis potensi keuntungan atau profit yang kita dapatkan itu jauh lebih besar. Daripada contoh nih Bapak Ibu berjualan di toko konvensional atau di mall yang biasa, di pasar biasa, sama Bapak Ibu berjualan di mall yang benar-benar ramai. Nah, otomatis dalam perputaran uang itu, Bapak Ibu, semakin besar perputaran uang di sana, maka potensi keuntungan atau profit yang kita dapatkan itu jelas semakin lebih besar, Bapak Ibu. Nah, terus kita berbicara tadi tentang namanya trading dan bagaimana dan cara dagangnya bagaimana, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi kan buka toko di Bitget, buka toko di Binance, atau buka akun Bapak Ibu di sana. Nah, jadi kalau kita buka akun, apabila kita mau masuk ke sana, otomatis kita harus login dengan email kita sendiri, verifikasi kita sendiri. Jadi sama aja Bapak Ibu, itu sangat-sangat aman Bapak Ibu ya. Nah, jadi terus bagaimana Pak Ridwan kalau seandainya saya ingin memulai berdagang atau trading di kripto, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk cara trading Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, saya akan memperkenalkan satu alat bantu yang sangat luar biasa yang bisa eh, istilahnya membantu Bapak Ibu semua untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari kripto itu sendiri Bapak Ibu. Perkenalkan IoTrade, the real money machine Bapak Ibu yang dilengkapi dengan asal interior software dan membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara aman, mudah dan efisien Bapak Ibu. Nah, kita harus justru Bapak Ibu ya, dalam perkembangan zaman seperti ini kita butuh sekali dengan AI, manusia tidak bisa bekerja 24 jam, tapi kita punya asisten yang bekerja 24 jam yang sangat sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan perlu diingat dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu, IoTrade hanya trading di market spot. Nah, mungkin nanti kita akan sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan nanti kita di sesi tanya jawab di akhir presentasi Bapak Ibu ya. Nah, kenapa ya IoTrade sangat cocok Bapak Ibu? Yang sangat mudah dan efisien. IoTrade itu sangat cocok digunakan untuk semua kalangan. Jadi contoh, kita eh, IoTrade ini aplikasi yang sangat luar biasa, di mana aplikasi IoTrade ini bisa digunakan oleh semua kalangan. Mau itu kalangan trader, pemula, ataupun profesional Bapak Ibu. Dan maupun seorang investor. Contoh nih Bapak Ibu tidak tahu, yaudah saya mau trading tapi saya mau trading tapi saya istilahnya tidak paham. Ya udah Bapak Ibu bisa join ke IoTrade. Terus bagaimana kalau seandainya saya profesional? Nah, banyak sekali di sini Bapak Ibu semua yang udah profesional pun masih menggunakan IoTrade Bapak Ibu. Itu sangat dan mereka sangat terbantu sekali dengan adanya IoTrade atau seorang investor. Dia tidak punya waktu, dia juga nggak mau ribet, tapi dia hanya punya uang. Nah, bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu sangat mudah sekali dan sangat bisa sekali untuk menggunakan IoTrade. Jadi, itulah Bapak Ibu enaknya IoTrade. Nah, dalam dunia perdagangan, dalam dunia perdagangan di aset digital, Bapak Ibu, apabila kita tidak punya waktu, pasti kita akan ketinggalan, Bapak Ibu. Contoh nih, ada yang namanya di market digital ataupun
kripto sendiri, itu volatilitas harganya sangat luar biasa. Kalau seandainya Bapak Ibu telat 1 jam, 1 hari ataupun beberapa hari, maka Bapak Ibu ketinggalan momentum. Nah, hebatnya Ayo Trade ini Bapak Ibu trading 24 jam nonstop. Coba bayangkan kita punya asisten di mana yang bisa bekerja 24 jam nonstop Bapak Ibu. Kalau seandainya ini dilakukan oleh manusia itu sangat-sangat mustahil. Nah, inilah kita hebatnya Bapak Ibu sudah diperkenalkan suatu alat bantu yang sangat luar biasa, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan iTrade dengan mudah dan bisa membantu kita untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari kripto itu sendiri Bapak Ibu. Nah, iTrade bekerja 24 jam nonstop dan tidak dipengaruhi emosi, tidak di tidak tidak perlu pengalaman dan pengamatan pasar secara otomatis apa yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu mantau pasar, kita pasrahin aja sepenuhnya ke iTrade. Yaudah nih istilahnya ke iTrade ini aset Bapak Ibu. Yaudah nih saya punya dana, tapi dananya kan taruh di dompet Bapak Ibu sendiri. iTrade suruh kasih eh, perintah, yaudah kamu jalan tradingin uang saya. Nah, iTrade seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan strategi di iTrade juga Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada beberapa strategi biar profit Bapak Ibu tuh jauh lebih maksimal. Karena iTrade juga Bapak Ibu bekerja di otomatis dan sehingga iTrade juga menggunakan manajemen risiko atau manajemen di mana iTrade juga bisa meminimalisir kerugian selama ini kalau Bapak Ibu trading manual. Contoh nih kita buy di sini tiba-tiba harganya turun lagi, turun lagi. Nah, di iTrade itu semua sudah dipertimbangkan dengan manajemen Bapak Ibu. Dengan beberapa fitur yaitu bisa digunakan beberapa koin atau token secara bersama melakukan perdagangan atau fitur juga ada beberapa fitur time frame ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya Bapak Ibu bisa time frame berapa menit, sekian menit untuk mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan iTrade juga Bapak Ibu membantu Anda untuk melakukan perdagangan secara optimal sehingga mengurangi kesalahan manusia yang merugikan yang mungkin terjadi. Jadi yang saya bilang tadi, yang namanya kita AI, jadi sesuai perintah. Contoh kamu take profit 1,2%, kamu take profit sekian persen. Nah, mereka di saat semua itu terrealisasi, maka mereka akan take profit. Beda dengan jiwa trading manusia, Bapak Ibu, saya sendiri juga pengalaman trading manual ya Bapak Ibu ya. Contoh saya beli di koin A gitu. Contoh kita beli di Bitcoin di 110 gitu ya. Contoh Bapak Ibu. Mas Nah, tiba-tiba Ridwan, naik ke 100 izin tiba layarnya masih blank. oke, udah bisa kelihatan Pak. Sorry, sorry. Di saya normal sih Pak, coba. Belum tampil apa-apa, Mas. Oke, oke. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya. Coba saya. Blank. Bentar, bentar Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu, sorry, sorry. Oke, sorry Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang tadi, kinerja AI itu sendiri Bapak Ibu dia bisa memaksimalkan kerugian-kerugian apa yang Bapak Ibu pernah lakukan kalau trading manual sendiri ya. Contoh yang saya bilang tadi, kalau seandainya udah jelas Bapak Ibu gambarnya, sorry. Ya, Udah, sudah. Mas. Udah. Oke, siap. Terima kasih. Sorry, maaf doh. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, modal trading bagaimana Pak Ridwan kalau seandainya kita menggunakan iTrade? Kan banyak orang yang bertanya, kalau seandainya trading, di mana trading Bapak Ibu itu tidak aman, itu percuma. Contoh, Bapak Ibu diiming-imingi dengan profit konsisten sehari sekian persen, sebulan sekian persen,
tapi dananya tidak aman. Nah, bagaimana cara-cara ciri-ciri dana itu biar aman, Bapak Ibu? Dan trading kita juga, dan bagaimana kita mengetahui bahwa ayo trade ini live trading atau tidak. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, modal Bapak Ibu ini di akun exchanger Bapak Ibu sendiri, bukan disetorkan ke Ayo Trade. Contoh nih, kita kalau di platform lain yang saya bilang tadi, ada beberapa yang mini game yang berkedok trading, semua dikasih profit, contoh sehari sekian persen, sebulan sekian persen, tapi dananya di mana? Tapi di aplikasi mereka, ya Bapak Ibu ya. Terus modal pun di lock atau dikunci, tapi di Ayo Trade tidak. Modal dan profit bisa ditarik kapan saja yang Bapak Ibu mau atau Bapak Ibu kehendaki. Dan juga kalau seandainya kita mau WD, hanya Anda pemilik akun yang bisa menarik dana karena dibutuhkan kalau mau WD ataupun yang lain sebagainya itu Bapak Ibu dibutuhkan verifikasi OTP email, SMS, email dan lain sebagainya. Bahkan kalau orang yang jeli, dia tambahkan kode keamanannya itu menggunakan Google Authenticator. Nah, terus selain aman, Ayo Trade ini berapa sih jumlah modal kalau modal trading di saat kita mau menjalankan mau menggunakan Ayo Trade, Mas Ridwan? Modal trading tentu Bapak Ibu bisa tentukan sendiri minimal 50 USDT ya Bapak Ibu ya. Itu minimal modal trading. Nah, tapi saya sebagai pengalaman saya Bapak Ibu, yang namanya trading itu kita harus tahu dulu di mana trading itu adalah dagang. Semakin besar modal yang kita keluarkan atau yang kita gunakan, otomatis potensi keuntungan atau profit pun juga semakin besar Bapak Ibu. Nah, untuk rekomendasi minimal saran saya sih minimal 100 ya Bapak Ibu ya, karena yang saya bilang tadi, Ayo Trade ini trading menggunakan mini management, bukan trading asal-asalan, bukan trading gambling di mana kita entry segitu all in semua, tidak Bapak Ibu. Nanti saya akan bahas di next berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi harus Bapak Ibu garis bawahi, trading itu adalah dagang. Gitu. Nah, dan IoT juga sangat fleksibel, Bapak Ibu, ada dilengkapi beberapa settingan di mana yaitu pertama Polo Master. Polo Master ini otomatis bekerja mengikuti langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Jadi Polo Master ini bukan berarti dana Bapak Ibu itu disetorkan ke si Polo Master itu sendiri Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu hanya mengcopy settingan apa yang telah direkomendasikan oleh Polo Master. Dan Polo Master ini bukan Polo Master abal-abal, tapi Polo Master ini emang udah profesional dan benar-benar ditunjuk oleh si developer IoT itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi Polo Master ini idealnya digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan mengenai rancangan atau strategi trading sendiri, bagaimana take profitnya berapa, trading di koin apa, Bapak Ibu bisa gunakan Polo Master. Dan juga walaupun Bapak Ibu mengikuti Polo Master, tapi Bapak Ibu juga bisa memilih koin apa yang mau Bapak Ibu tradingkan. Jadi patut digaris bawahi, Polo Master ini bukan berarti dana kita disetorkan ke si Polo Master Bapak Ibu ya. Tapi kita hanya mengcopy atau menggunakan settingan apa yang telah Polo Master buat Bapak Ibu ya. Itu seperti itu. Nah, terus bagaimana Pak Ridwan kalau seandainya saya udah punya pengetahuan tentang settingan, saya udah punya tahu trik bagaimana cara memaksimalkan bot ini, seperti apa? Rekomendasi kita yang kedua itu adalah custom Bapak Ibu. Ya, custom ini yang saya bilang sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki teknikal ataupun paham tentang teknik trading sendiri, bagaimana dia entry di harga berapa, koin apa yang ditradingkan, price down-nya berapa, template-nya berapa, boleh Bapak Ibu. Dan untuk custom itu sendiri ada beberapa teknik Bapak Ibu, yaitu menggunakan teknik averaging, yaitu grid, ataupun bisa menggunakan dua-duanya atau kombinasi Bapak Ibu. Tergantung dari istilahnya pola trading Bapak Ibu itu sendiri. Jadi istilahnya walaupun Ayo Trade itu dibentuk dengan AI,
Yang hebatnya, tapi kita bisa menentukan Bapak Ibu, bagaimana cara pola trading AI ini. Apakah dia ingin menggunakan trading averaging, trading grid, ataupun dua-duanya dikombinasikan. Inilah enaknya IoTrade Bapak Ibu, dia tidak istilahnya tuh dia tidak kaku atau tidak baku, beda dengan bot-bot exchanger di luaran sana Bapak Ibu. Contoh, kalau di luaran sana, contoh nih ada yang bot exchanger itu baku Bapak Ibu. Saat kita setting ya udah semua ngikutin settingan apa yang telah mereka tentukan. Tapi kalau untuk IoTrade itu tidak Bapak Ibu, sangat fleksibel dan sangat sangat mudah untuk Bapak Ibu intervensi. Bukan berarti IoT tidak pintar, bukan Bapak Ibu. Tapi IoT jauh lebih fleksibel dibandingin bot-bot yang ada di Exchanger ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa unggulan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa yang saya bilang tadi. Kalau Bapak Ibu punya trading sendiri, ya bisa ada averaging grid, price range, ataupun trailing stopnya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau seorang trader udah paham, nanti kalau Bapak Ibu ini bisa kita diskusi Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya ilustrasikan bagaimana teknik averaging IoTrade. Bapak Ibu boleh simak untuk layar kiri di pojok kiri Bapak Ibu, atau itulah market yang ada di exchanger atau candle yang ada di exchanger. Terus yang sebelah kanan itu adalah kolom cara setting bagaimana Bapak Ibu untuk setting di IoTrade-nya. Contoh Bapak Ibu di harga, contoh nih di Bapak Ibu mau trading di koin BTC, masuk di harga sekarang mungkin 103 atau 102 ya. 102. Nah, mau di angka berapa saya akan take profit. Nah, Bapak Ibu tinggal cantumkan di sini. Contoh yang saya bilang tadi kan, Bapak Ibu mau trading, ada trading trading di BTC, tentukan kayak time frame-nya berapa, take profit-nya berapa, uptrend-nya berapa, terus like grid-nya berapa, itu Bapak Ibu bisa tentukan sendiri, Bapak Ibu. Jadi bukan IoTrade yang menentukan, tapi IoTrade memfasilitasi. Walaupun IoTrade ini AI, tapi hebatnya AI itu bisa diintervensi dan bisa kita perintah Bapak Ibu. Nah, contoh kalau seandainya Bapak Ibu saya pengen di layar 2 masuk di 900, tinggal cantumkan. Kalau seandainya di harga 100.000 turun ke 99.000, berarti kan 1%. Nah, turun 1% dia akan beli, turun 1% dia akan beli. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sesuai settingan apa yang Bapak Ibu kehendaki atau Bapak Ibu inginkan. Nah, balik lagi tadi kalau untuk yang averaging, Bapak Ibu harus perlu diingat apabila menggunakan strategi averaging pool, di mana pembelian layer 1 sampai layer terakhir itu diakumulasikan nilai rata-rata Bapak Ibu, baru kalau seandainya jadi nggak perlu naik harga itu naik ke pembelian pertama baru akan lepas Bapak Ibu. Tapi bedanya grid, kalau untuk grid dia beda. Kalau grid istilahnya Bapak Ibu contoh beli di harga 1.000, terus dia turun ke 900, koin dia IoTrade masuk ke layer 2 kalau seandainya disetting 1%. Nah, naik 1% plus, otomatis yang lepas hanya layar 2, yang layar 3 masih nunggu, dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya grid ini pembelian dengan penjualan secara terpisah, jadi tidak keseluruhan layer. Contoh Bapak Ibu udah ke layer 5, jadi harga bolak-balik di market harga 5, di layar 4, 5, 4, 5, maka yang akan tereksekusi kejual hanya di layar 4 dan layar 5 saja Bapak Ibu. Nah, untuk ilustrasi settingan Bapak Ibu di situ yang di sebelah pojok kanan, Bapak Ibu mungkin kalau nggak kelihatan mohon di zoom Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau seandainya masalah settingan dan lain sebagainya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Contoh nih Bapak Ibu gini, Pak Ridwan, saya kan nggak tahu, tapi saya pengen coba tentang settingan grid seperti IoTrade seperti ini. Bapak Ibu boleh hubungin upline Bapak Ibu ataupun di grup. Saya yakin member IoTrade ataupun leader-leader IoTrade itu Bapak Ibu pasti akan pandu Bapak Ibu bagaimana cara ilustrasi ataupun trading menggunakan metode grid itu sendiri Bapak Ibu. Nah, patut digarisbawahi Bapak Ibu, apabila kita
trading di dunia berdagang di dunia keuangan ataupun aset digital ada yang namanya potensi kerugian pasti ada karena gini, jangankan di dunia digital ataupun aset keuangan, di dunia konvensional pun kalau seandainya kita mau berdagang, mau itu dagang konvensional bakso, maaf ya, kuliner ataupun itu di bidang apapun, itu udah pasti ada yang namanya ruginya Bapak Ibu ya. Tapi gini, tapi disclaimer Bapak Ibu semua ya, tapi kalau di Ayo Trade kita udah diminimalisir, tapi selama ini ya masih sangat terbantu sekali banyak orang Bapak Ibu. Tapi ini ada disclaimernya, kami tidak memberikan jaminan ataupun garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang terjadi itu adalah hasil dari transaksi sebelumnya Bapak Ibu. Karena yang saya bilang tadi, yang namanya di market kripto ataupun di market aset digital, itu volatilitas harganya sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita untung, bisa juga kita rugi. Tapi jadi Bapak Ibu juga harus memenuhi resikonya seperti apa. Tapi nggak perlu khawatir yang saya bilang tadi kan Bapak Ibu, karena IoT sudah minimalisir walaupun tetap ada kerugiannya, ada resiko sudah pasti Bapak Ibu. Setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Jadi Bapak Ibu harus garis bawahi juga setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu sendiri masing-masing. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen atau keuangan dengan baik. Nah, walaupun ada disclaimer-nya Bapak Ibu, kalau seandainya kita trading di Ayo Trade dan menggunakan mini manajemen dengan baik, tetap ujung-ujungnya untung Bapak Ibu. Ini berdasarkan histori ya Bapak Ibu ya. Ini disclaimer. Ini berdasarkan histori yang telah terjadi. Walaupun kalau kita taat, rata-rata orang yang boncos itu di kripto adalah orang yang tidak taat dengan mini manajemen Bapak Ibu. Tapi kalau kita taat, apalagi kita dibantu oleh Ayo Trade, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya estimasi. Nah, mungkin saya akan berbicara sedikit ya berpengalaman apa yang pernah kami alami di sini yang sudah menggunakan IoTrade. Untuk estimasi profit sendiri Bapak Ibu di IoTrade kurang lebih 3 sampai 30% per bulan, begitulah. Menurut saya sangat worth it lah ya Bapak Ibu ya, sangat lumayan. Toh juga apalagi nih saat ini lagi promo IoTrade itu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu setelah mendengarkan presentasi pada malam hari ini, terus bagaimana Pak Ridwan saya ingin join, ada biayanya atau tidak? Sedangkan di luar sana banyak sekali orang-orang yang menggunakan bot tapi berbayar, bahkan ada yang harga 2,5 juta sampai 25 juta Bapak Ibu. Nah, tapi kabar gembiranya Bapak Ibu, di Ayo Trade ini masih promo, Bapak Ibu daftarnya gratis. Tapi Bapak Ibu harus daftar menggunakan link referral pengundang Anda masing-masing. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti kenapa harus pakai pengundang teman Anda masing-masing? Nanti saya akan bahas di slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Untuk mulai trading membutuhkan trading fee minimal 10 USDT, pemakaian trading fee 20% dari profit. Nah, trading fee ini bukan berarti untuk bayar, tapi melainkan untuk sharing profit bot. Jadi di saat kita menggunakan Ayo Trade itu ada namanya profit sharing sebesar 20%. Nah, Ayo Trade ini akan mengambil profit sharingnya itu dari mana Pak Ridwan? Gitu kan. Yaitu dari gas fee yang kita setorkan di Ayo Trade gitu Bapak Ibu. Nah, tapi rekomendasi kita semua, apabila Bapak Ibu ingin mengisi gas fee, saya usahakan minimal 50 USDT. Karena kalau seandainya Bapak Ibu 50 USDT itu banyak keunggulan, banyak kelebihannya Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah naik ke VIP 1, kedua juga Bapak Ibu bisa mereferalkan kode referral Bapak Ibu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Dan Bapak Ibu ikuti Zoom setiap hari Rabu untuk mendapatkan informasi update. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada teman-teman Bapak Ibu di saat Bapak Ibu udah join nih di IoTrade, saya nggak tahu tentang IoTrade bagaimana cara kerjanya. Bapak Ibu yang penting mau belajar di setiap hari Rabu kita adakan Zoom seperti ini Bapak Ibu. Mau itu kita yang sudah gabung, yang ingin tahu tentang IoTrade ataupun kita memperkenalkan IoTrade ke teman-teman ataupun kerabat
atau ke saudara kita sendiri Bapak Ibu ya. Nah, saya jadi gini Bapak Ibu ya, di setiap kesempatan, di setiap kesempatan yang kita lewati ataupun yang kita alami, itu tidak ada yang namanya kesempatan kedua, Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan peluang, mendapatkan informasi peluang seperti Ayo Trade ini, gitu Bapak Ibu di dunia kripto, jika Anda ingin mengubah masa depan Anda, mulailah dari sekarang. Banyak sekali orang-orang yang udah mendapatkan peluang, tapi dia bilang banyak berbagai alasan lah, saya tidak punya modal lah, saya tidak punya istilahnya bukan di bidang saya lah, itu saya tidak tahu lah, tidak mengerti lah Bapak Ibu. Saran dari saya, apapun yang dari Bapak Ibu semua, apapun peluangnya, kalau seandainya ada peluang yang sangat bagus, ambil aja dulu Bapak Ibu. Urusan berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Itu istilahnya yang penting kita adalah udah ikhtiar, yang menentukan kesuksesan kita adalah yang Maha Kuasa ataupun yang di atas. Tapi apa salahnya kalau kita ambil dulu kesempatan tersebut. Jangan diri kita menjadi sok dukun, wah saya nggak mampu Pak Ridwan, wah saya nggak bisa dengan seperti itu. Kita bukan dukun, kita bukan Tuhan. Kalau seandainya kesempatan ini bagus menurut Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak mengerti dan tidak paham, ambil dulu aja, kita sambil belajar bersama-sama untuk mengambil peluang dan kesempatan itu. Karena ingat yang saya bilang, kesempatan itu waktu tidak bisa kita putar kembali dan kesempatan tidak akan pernah datang kedua kalinya Bapak Ibu. Nah, tadi saya berbicara mungkin gini ya mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk sistem fitur ataupun cara kerja IO Trade-nya. Nah, tapi ada yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Selain IO Trade bisa memaksimalkan profit atau membantu kita untuk mendapatkan profit dari kripto itu sendiri, ada income tambahan Bapak Ibu, di mana ini saya disclaimerkan juga Bapak Ibu ya, ini bagi yang mau. Contoh nih Bapak Ibu, waduh Pak Ridwan, saya cuma hanya punya modal 50. Nah, saya bilang, Bapak Ibu isi gaspi aja dulu. Bapak Ibu kalau isi gaspi 50, Bapak Ibu belum punya modal, kan otomatis kalau Bapak Ibu udah ngisi gaspi 50, Bapak Ibu udah naik ke PIP 1. Nah, keunggulan PIP 1 ini apa? Bapak Ibu bisa menjalankan marketing plan atau afiliasi yang disediakan oleh Ayo Trade untuk mendapatkan modal trading. Bahkan Bapak Ibu penghasilan dari afiliasi Ayo Trade ini bukan hanya untuk modal trading, mungkin bisa buat pasif income kita di masa depan Bapak Ibu. Nah, pasif masa depan bagaimana Pak Ridwan ya? Nama pasif income Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu masih belum sampai saat ini masih belum punya memiliki pasif income, cobalah Bapak Ibu. Masa kita mau bekerja sampai mati Bapak Ibu? Contoh nih kalau kita belum punya passive income. Bapak Ibu saat ini masih kuat, oke lah masih kuat, masih mampu untuk bekerja di konvensional ataupun di satu perusahaan. Apabila umur kita semakin tua, sampai menua dan kita ini tidak digunakan lagi sama perusahaan, maka kita akan dibuang Bapak Ibu. Nah, masa kita tuh perlu masa depan. Kita nggak mungkin bekerja sampai mati untuk mendapatkan income. Nah, di saat Bapak Ibu sudah pensiun dalam dunia konvensional, otomatis income yang Bapak Ibu dapatkan itu tidak ada. Nah, jadi inilah hebatnya Ayo Trade Bapak Ibu yang saya bilang tadi, kalau seandainya Bapak Ibu ingin mendapatkan passive income, ya ayo kita sama-sama bedah, sama-sama belajar seberapa hebatnya, seberapa dahsyatnya afiliasi atau passive income yang dihasilkan oleh Ayo Trade itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini ditujukan khusus Anda yang mau punya penghasilan lebih. Contoh saya tanya kepada Pak Ridwan menjalankan afiliasinya nggak di Ayo Trade. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tanya ke saya, justru saya akan mengambil dua-duanya. Gini Bapak Ibu, dalam suatu kesempatan yang datang dalam diri saya, contoh income dan kesempatan tersebut bisa menghasilkan income dua-duanya, kenapa harus ambil satu? Apa yang pernah saya bahas tadi, Bapak Ibu, kita jangan berubah jadi sok dukun, kita berubah jadi sok tahu. Wah, saya nggak mampu, saya nggak bisa.
Kita bukan dukun, kita bukan Tuhan, Bapak Ibu. Kita sebagai manusia kita bisa berdoa, kita bisa berikhtiar ataupun berusaha. Hasil atau tidaknya nanti yaitu eh, Tuhan yang menentukan. Yang penting kita udah berusaha, itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dalam dunia afiliasi ataupun dalam dunia afiliasi Bapak Ibu, afiliasi di IoTrade itu ada yang namanya jenjang karir. Contoh kalau seandainya Bapak Ibu di konvensional, Bapak Ibu dikerja di satu perusahaan. Bapak Ibu pertama masuk pasti kita jadi contoh jadi staf biasa ataupun dari operator biasa gitu ya. Itu namanya PIP 1. Contoh kalau Bapak Ibu mau naik, otomatis Bapak Ibu harus istilahnya bekerja keras, ya Bapak Ibu baru naik gitu kan. Nah, itu pun dalam setiap bagian, dalam setiap perusahaan itu pasti hanya satu Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya di konvensional, di saat Bapak Ibu ingin naik peringkat, Bapak Ibu setidaknya harus mendoakan atasan Bapak Ibu itu untuk segera pensiun atau dia kena masalah, Bapak Ibu. Itu jauh lebih jahat kalau di konvensional, Bapak Ibu. Tapi lebih hebatnya dan menariknya, di afiliasi di digital ataupun di IoTrade saat ini, kita tidak seperti itu. Kita tidak punya niat jahat ke orang-orang yang di atas kita ataupun upline kita, Bapak Ibu. Justru upline Bapak Ibu yang menginginkan Anda untuk naik peringkat secara bersama-sama. Contoh, saya punya downline si A, si B, si C. Nah, tugas saya apa? Bukan berarti kalau di konvensional kan saya nggak mungkin mereka tuh naik gitu loh. Karena kalau mereka naik saya akan tersaingi gitu kan. Tapi di sini beda. Justru kita membantu saya ini akan membantu si A, si B, dan si C untuk naik bersama-sama biar saya naik level juga Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di dunia digital ataupun afiliasi seperti ini itu sangat adil. Tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Bahkan kita di sini membiasakan untuk sistem gotong royong, Bapak Ibu. Kita bekerja bersama-sama atau bekerja untuk tim, gitu. Nah, ada di mana PIP 1 peringkatnya, PIP 1, PIP 2, PIP 3, PIP 4, PIP 5 sampai PIP 6. Nah, bagaimana untuk income-nya Pak Ridwan kalau seandainya kita sudah mencapai PIP 1? Nah, contoh di saat Bapak Ibu PIP 1 isi Gaspi untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, the next kalau nggak salah nanti akan berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum join, segera hubungi pengundang Anda untuk sekarang. Cuman Bapak Ibu nggak perlu bayar, tapi hanya isi Gaspi 50, Bapak Ibu sudah mendapatkan bisa bisa menjalankan afiliasi IoTrade Bapak Ibu. Nah, di saat Bapak Ibu sudah PIP 1 dan Bapak Ibu mengajak teman atau kerabat atau saudara untuk join IoTrade menggunakan referral Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus 20% dari pengisian Gaspi mereka, Bapak Ibu. Untuk tim rewardnya, jadi kalau PIP 1 20%, PIP 2 25%, PIP 3 30%, PIP 4 35%, PIP 5 40%, PIP 6 45%, Bapak Ibu. Untuk tim rewardnya itu 5% per selisih jenjang, ada per reward itu adalah sama-sama ranking sama-sama ya Bapak Ibu. Dan hebatnya lagi ini Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu menjalankan afiliasi, di platform lain itu kita harus mencapai level tertinggi baru kita mendapatkan global reward atau global dividend. Nah, hebatnya di IoTrade, Bapak Ibu nggak perlu mencapai peringkat tertinggi sampai ke PIP 6, cukup ke PIP 4, Bapak Ibu sudah mendapatkan global reward atau global dividend itu sendiri. Dan global reward atau global dividend itu akan dibagikan setiap tanggal 1, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu di IoTrade pengisian Gaspi 5 juta. 5 juta seluruhnya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah PIP 4, 5 juta dari 1% itu kurang lebih 50.000 apa 5.000 ya Bapak Ibu ya. Maaf saya kurang itu. Kurang lebih seperti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. 50.000 mungkin. Nah, 50.000 Bapak Ibu. Coba bayangkan 50.000 dalam setiap bulan itu belum dari global reward saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah ke PI 4 sama aja Bapak Ibu sudah pemegang saham Ayo Trade. Gitu.
Nah, ini untuk ilustrasinya Bapak Ibu yang saya bilang tadi untuk masalah peringkat. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu PIP 1, Bapak Ibu rekrut member dan mereka ngisi Gaspi, yang member baru itu ngisi Gaspi 50, simulasi seperti itu. Kalau 20% berarti 10, ke atasnya itu 25, 25, $2,5, $2,5 dan sampai ke PIP 6-nya Bapak Ibu ya. Untuk per reward ini seperti ini, kalau seandainya contoh Bapak Ibu PIP 2 ke PIP 2 ketemu PIP 2 ya. Jadi kebagiannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu PIP 1 ngajak ini 20%, terus kalau seandainya Bapak Ibu udah PIP 3 ngajak member langsung atau ngajak direct langsung itu 30% bonusnya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang lebih hebatnya lagi di saat kita memulai satu platform bisnis seperti iTrade seperti ini, Bapak Ibu, di mana kalau kita withdraw bonus itu tidak ada yang dikembalikan ke member. Contoh nih, kalau di platform lain kita biaya withdraw bonus dari afiliasi ya Bapak Ibu ya, yaitu di wallet iTrade. Kadang-kadang orang ada potongan $2 per withdraw. Nah, $2 itu dimakan perusahaan semua Bapak Ibu. Tapi hebatnya tidak. Tapi hebatnya di iTrade tidak seperti itu. Withdraw reward itu ada, contoh Bapak Ibu withdraw mau $1.000, mau $2.000, tetap kena biayanya $2. Dan $2 itu tidak dibagikan, tidak diambil sama perusahaan, melainkan ada pembagian-pembagian seperti ini Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu PIP 1 dan di bawah Bapak Ibu itu yang PIP 1 dia withdraw bonus. Nah, di Bapak Ibu sendiri ya itu mendapatkan $0,3, yang ke atasnya sampai ke PIP 6 kebagian $0,1. Jadi yang $0,8 itu dibagikan ke eh, seluruh upline, yang $1,2 itu baru perusahaan. Jadi lebih enak Bapak Ibu. Walaupun ada potongan $2, kita masih mendapatkan income dari sini Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan ini mungkin satu-satunya withdraw reward yang ada Bapak Ibu. Hanya IO Trade seperti ini. Nah, tadi kita berbicara masalah peringkat. Nah, untuk spesifikasi atau kualifikasi peringkat sendiri untuk mendapatkan rank ataupun peringkat itu bagaimana Pak Ridwan? Nah, yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya, kalau seandainya Bapak Ibu isi Gaspi $50, Bapak Ibu sudah naik ke PIP 1. Nah, bagaimana Pak Ridwan cara saya naik ke PIP 2? Nah, caranya Bapak Ibu cukup punya 3 direct langsung dan 3 direct itu berkembang. Total keseluruhan tim Bapak Ibu 20 orang dan Bapak Ibu sudah isi Gaspi akumulasi $100, Bapak Ibu sudah berhak naik ke PIP 2. Nah, untuk ke PIP 3 bagaimana? Sama Bapak Ibu. Minimal untuk naik ke PIP 3, Bapak Ibu minimal mempunyai 10 direct langsung. Dan dari 10 ini menjadi total keseluruhan berkembang menjadi 100 tim dan Bapak Ibu harus ngebantu atau memiliki 3 jalur PIP 2 di jalur yang berbeda. Contoh si A, si B, si C itu naik PIP 2 bersama-sama dan akumulasi pengisian gas P 150 USDT, Bapak Ibu naik ke PIP 3. Dan kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi sampai ke PIP 6 Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan mungkin terlalu lebar, terlalu banyak juga ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya di sini Bapak Ibu ya. Kita yang penting Bapak Ibu udah paham dari PIP 1 sampai PIP 3. Untuk PIP 4 sampai PIP 6 itu sama seperti itu. Kurang lebihnya Bapak Ibu hanya penambahan tim, penambahan direct dan yang nggak sedikit dibawahi. Nah, contoh yang saya bilang tadi Bapak Ibu, ini saya lupa. Contoh tadi kan Bapak Ibu punya dana tidak punya dana untuk trading dan Bapak Ibu punya modal hanya 50 untuk isi Gaspi. Nah, Bapak Ibu bisa untuk mencapai PIP 3 Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena di situ tidak ada modal persyaratan untuk modal trading. Tapi kalau perlu diingat, Bapak Ibu di saat naik ke PIP 4 itu wajib trading. Jadi tidak bisa tidak trading. Kalau udah PIP 4 kan otomatis bonusnya udah gede Bapak Ibu. Nggak mungkin dia nggak trading.
gitu kan. Nah, jadi makanya IoT itu ngasih persyaratan khusus untuk PIP 4 sampai PIP 6-nya. Dia wajib trading, Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sampai PIP 3, nggak trading pun nggak masalah. Saya pengen fokus ke afiliasi dulu Pak Ridwan. Monggo, bisa. Karena di situ nggak ada persyaratan untuk trading, Bapak Ibu. Itu ya. Nah, mungkin kadang-kadang banyak bertanya ya Bapak Ibu ya. Yang namanya afiliasi dan saya sangat percaya dengan namanya hukum bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 kembali 10 dan seterusnya. Di saat Bapak Ibu rekrut satu, satu itu jadi 10, 10 itu jadi 100, 100 itu jadi 1000, itu udah pasti Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada namanya cara kita untuk pengembangan tim yang cepat, yaitu the power of 10 atau of 10 Bapak Ibu, yang saya percaya hukum bilangan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Di saat contoh nih Bapak Ibu punya 10 dan 10 itu menduplikasikan kembali rekrut 10 orang, maka dihitungan di kedalaman kedua Bapak Ibu sudah memiliki total tim 100 dan potensi reward ataupun penghasilan income yang Bapak Ibu dapatkan itu $250. Kalau seandainya di bulan ketiga itu terduplikasi semua 10-10, yang 100 itu rekrut 10-10 lagi. Di kedalaman ketiga, Bapak Ibu sudah memiliki tim kurang lebih 1000 dan income atau bonus dari afiliasi itu kurang lebih 2.500 orang, 2.500 USDT. Nah, dalam kedalaman ke-6 atau bulan ke-6, kalau seandainya The Power of 10 ini berhasil semuanya 100% lah. Di 6 bulan ataupun di kedalaman ke-6, Bapak Ibu sudah memiliki tim 1 juta member dan income yang Bapak Ibu miliki kurang lebih 2,5 juta USDT Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau dirupiahkan itu kurang lebih 41 juta Bapak Ibu. Nah, dalam dunia IP afiliasi itu ya saya percaya, saya bilang tadi Bapak Ibu, itu hukum bilangan dan bola salju Bapak Ibu. Terus sampai besar. Nah, terus kalau ada bertanya itu bagi yang udah paham, bagi yang udah bisa Pak Ridwan. Kalau bagaimana kalau seandainya saya tidak berhasil, saya cuma berhasilnya itu duplikasi 10 itu hanya berhasil 10%. Oke. Kalau seandainya Bapak Ibu berhasil 10, dalam 6 bulan atau 6 tahun ke belakang, Bapak Ibu udah punya tim kurang lebih kalau 10% dari 41 miliar, itu 4M Bapak Ibu. Worth it nggak? Lumayan nggak? Dahsyat nggak menurut saya kalau seandainya kita punya income 4M selama kita menjalankan IoTrade. Apalagi selama ini IoTrade itu gratis. Cuman cukup isi gas P250, Bapak Ibu sudah bisa menjalankan dan berhak mendapatkan potensi income seperti ini. Kita untuk membangun passive income Bapak Ibu, contoh di konvensional, kita harus punya uang berapa biar mendapatkan income sebesar itu. Dan kita punya pengetahuan apa, kita punya keahlian apa di bidang di semua bidang kalau untuk mendapatkan passive income seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya bilang. Janganlah belajar jadi dukun, kalau ada kesempatan yang sangat baik, ambil aja dulu Bapak Ibu. Bisa atau tidaknya urusan nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, orang yang sangat luar biasa ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah investor ini ya Bapak Ibu. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat Anda tidur, Bapak Ibu. Jadi yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita saat ini belum mempunyai passive income, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi IoTrade saat ini, ambil aja dulu Bapak Ibu. Urusan berhasil atau tidak yang saya bilang tadi, urusan nanti. Gitu. Apalagi IoTrade punya support system seperti ini. Yang saya bilang tadi Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu join, kalau Bapak Ibu ingin paham, ingin tahu tentang pengetahuan IoTrade yang lebih dalam, Bapak Ibu tinggal ikutin aja Zoom setiap hari Rabu, terus obrolan grup khusus member di setiap hari Jumat. Itu isinya ilmu semua Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi bisa karena biasa, jadi kelamaan, yang penting
ambil aja dulu dan ingin belajar sih Bapak Ibu, gitu ya. Jadi saya doakan semua pada malam hari ini yang hadir di sini, Bapak Ibu ambil peluang semua dan kita gas bersama-sama untuk besarkan iOS Trade dan kita raih income apa yang Bapak Ibu inginkan. Contoh yang kita sebelum acara Zoom mulai tadi, kalau kita punya mendapatkan tipping point ataupun punya income yang sangat luar biasa, kita mau jalan-jalan kemana, financial freedom ya Bapak Ibu ya, kita mau kemana itu bebas Bapak Ibu. Bahkan yang punya Twitter itu nggak punya rumah, nggak punya apa Bapak Ibu. Dia cuma hanya kepingin kebebasan pindah karena dia memiliki finansial yang sangat luar biasa. Dia mau tidur dimanapun ya terserah dia, suka-suka dia, mau tinggal dimanapun suka-suka dia. Itulah Bapak Ibu. Kalau orang yang punya duit, punya income yang sangat luar biasa, itu bebas Bapak Ibu kehidupannya. Kita mau ibadah ya secara fokus nanti ke depannya. Kita mau bisa mengainin orang keluarga kita, ngangkat derajat keluarga kita. Bahkan kalau seandainya kita mau fokus ke ibadah, ya kita tinggal lebih enak. Kita mau beramal juga enak Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya apa-apa, mau amal gimana Bapak Ibu ya? Gitu kan, seperti itu. Oke, siap. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Ridwan. Terus kalau seandainya IoT itu izinnya seperti apa dan bagaimana? Saya khawatir nih gitu. Nanti ke depannya kayak kayak yang lain, Bapak Ibu kayak yang udah-udah gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Bapak Ibu. IoTrade sudah memiliki resmi jadi dari Bapeti ya Bapak Ibu. IoTrade resmi menjadi bagian dari Ruang Investasi Indonesia. Ruang Investasi Indonesia merupakan platform penasehat berjangka yang akan membimbing Anda untuk penasehat pengalaman terpercaya dan tersertifikasi dalam yang intinya BioTrade sudah memiliki izin Bapak Ibu. Jadi di ruang investasi ini ada beberapa yang menaungi itu adalah ruang investasi dan ruang investasi itu ada memiliki beberapa program yaitu dia juga bisa ada seperti tool, terus penasehat dan lain sebagainya. Nah salah satunya ini toolnya itu adalah IoTrade ini Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir nanti ada pertanyaan Pak Ridwan nanti saya rekrut gini 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 orang menanyakan legalitas Bapak Ibu nggak perlu khawatir. IoTrade sudah legal, cuman saat ini untuk on proses untuk penyantuman, Bapak Ibu ya, penyantuman izin di Bapeti itu sendiri. Jadi kalau ada penyatakan, ya intinya IoTrade ini di bawah naungan ruang investasi, Bapak Ibu ya. Tapi ke depannya, kenapa belum ini, kita tunggu on proses, Bapak Ibu. Nanti akan muncul dengan nama resmi IoTrade itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Ya kadang-kadang kita dalam dosis afiliasi harus penting Bapak Ibu, di mana kalau seandainya kita menjalankan bisnis sesuatu itu harus legal. Jangan sampai kita pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah di saat kita sudah besar tiba-tiba kita di stop di tengah jalan sama aja kita kayak istilahnya capek ya. Kita istilahnya udah punya uang besar tiba-tiba di stop ya itu akan sia-sia Bapak Ibu. Tapi jangan perlu khawatir di saat Ibu Bapak Ibu jalan IoTrade semua permasalahan itu sudah diatasi, sudah dipikirkan oleh developer Bapak Ibu ya. Karena IoTrade ini jangka panjang gitu. Apalagi Bapak Ibu the next berikutnya bukan hanya IoTrade ini bukan hanya tool untuk trading di kripto saja, ini cuma hanya sedikit. The next IoTrade bisa trading di saham Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat luar biasanya Bapak Ibu. Yang saya bilang tadi ini kesempatan kita semua di mana Bapak Ibu setelah mendapatkan informasi tentang IoTrade bahwa IoTrade akan trading di saham. Dan saya banyak mengobrol sama teman-teman dan yang lain-lain, orang saham itu sangat-sangat membutuhkan sekali yang namanya bot Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu untuk menjalankan afiliasi di IoTrade, market kita jauh lebih besar Bapak Ibu. Jauh lebih luas. Awalnya kita hanya fokus ke orang-orang yang mau trading di kripto saja, tapi kedepannya tidak. Kita memiliki market lain, yaitu market saham. Coba bayangkan kalau market saham itu digabungkan sama market kripto itu berapa ratus juta, berapa juta orang ataupun berapa juta orang Bapak Ibu. Ambillah 1%-nya saja Bapak Ibu masuk ke tim Ibu, ke Bapak Ibu. Sudah berapa income yang Bapak Ibu dapatkan? Oke ya Bapak Ibu ya. Nah untuk informasi yang saya bilang tadi Bapak Ibu di saat bagaimana nih Pak Ridwan saya mau join Pak Ridwan saya belum paham. Nah nggak perlu khawatir Bapak Ibu yang saya bilang tadi
Yang penting Bapak Ibu mau hadir, kita adakan selalu edukasi Zoom seperti ini di setiap hari Rabu jam 20 sampai dengan selesai, dan di sesi akhir ini ada sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Dan juga bagi khusus member nih, ini ada ilmu tambahan. Jadi khusus member yang Bapak Ibu sudah memutuskan join, nanti Bapak Ibu bisa berhak ikut obrolan di Telegram. Dan obrolan Telegram itu semua dibahas tentang fitur, tentang afiliasi, bahkan rahasia-rahasia cara bagaimana kita presentasi dan lain sebagainya itu eh, bisa dibuka semua di situ Bapak Ibu. Jadi teknis ataupun yang lain-lainnya bisa dikasih info semua di situ Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu kalau saya udah join nanti silahkan join di Telegramnya The Best Academy yang ada di ini. Mungkin Bapak Ibu boleh tulis ataupun di screenshot ya Bapak Ibu. Dan ada channel YouTube-nya juga, dan ada web supportnya juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nah ada info tambahan juga, gini Bapak Ibu. Di saat isi Gaspi, IoTrade ini hebat Bapak Ibu menurut saya. Di IoTrade itu bahkan kita dikasih cashback atau tambahan. Gitu. Contoh kalau di bot lain, kalau Bapak Ibu isi $100 itu dipotong 10% malahan Bapak Ibu. Tapi di IoTrade tidak, dilebihkan 10%. Kalau Bapak Ibu isi 50 berarti gas yang Bapak Ibu dapatkan itu 55. Tapi kalau seandainya di bot lain, itu Bapak Ibu isi gas 100, yang masuk cuma 90 Bapak Ibu. Yang 50, yang 10-nya itu dipotong oleh developernya itu sendiri. Nah, yang saya bilang tadi juga Bapak Ibu, di sini juga kita ada support sistemnya, yaitu untuk istilahnya untuk Bapak Ibu untuk menambah pengetahuan, yaitu support system. Saya percaya sekali Bapak Ibu, dalam dunia bisnis seperti ini atau peneroran seperti ini, apabila suatu bisnis memiliki support system, dia akan besar. Gitu. Nah, kita di sini adalah orang-orang awal. Bagaimana kalau IoT nanti besar Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu orang-orang awal, orang-orang pilihan yang masuk duluan. Secara hitung-hitungan, dan di saat Bapak Ibu masuk duluan dan income-nya sangat IoT besar, kita yang mendapatkan tipping point-nya Bapak Ibu sesuai video yang awal diputar tadi Bapak Ibu, antara si melek era dan si gagap era. Jadi kita ini adalah orang-orang yang melek era Bapak Ibu, dan kita akan mendapatkan tipping point itu sendiri di saat IoT itu booming dan lain besar gitu. Jadi jangan sia-siakan, jangan sia-siakan kesempatan yang pernah Bapak Ibu dapatkan. Jangan pernah Anda jadi dukun, udah gitu aja. Ambil aja dulu. Nanti Bapak Ibu diajari cara mengundang, cara presentasi, tindak lanjut, edukasi, ya udah. Yang kelima kalau udah semua itu terlaksana, yang kelima Bapak Ibu tinggal nunggu suksesnya saja. Nah, ya terima kasih Bapak Ibu. Setelah kita sampai sukses tadi berbicara, maka berakhir juga pada presentasi pada malam hari ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu, membatarkan waktu Anda untuk mendapatkan informasi sehebat ini, seluar biasa ini. Saya doakan Bapak Ibu mendapatkan tipping point dan mendapatkan financial freedom ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang selama ini Bapak Ibu doakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, ada jalannya melalui IoTrade. Yang penting kita mau berjuang dan kerja keras Bapak Ibu. Tidak ada yang mengkhianati hasil Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar kerja keras, konsisten, hasil pasti kita akan dapatkan Bapak Ibu. Ya terima kasih semuanya. Kalau seandainya Bapak Ibu ada yang kurang paham ataupun ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya cuma manusia. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan yang mengenai apa yang saya sampaikan barusan, boleh Bapak Ibu chat di kolom komentar Bapak Ibu ya. Oke, saya akan ini lanjutkan untuk
Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi mungkin lagi ada ini juga saya tadi. Pokoknya ya itu Bapak Ibu kalau seandainya ada pertanyaan apa yang tadi saya sampaikan, boleh Bapak Ibu chat di kolom komentar Bapak Ibu ya. Hmm. Nah, oke gini, tolong jelaskan PIP 4. Nah, PIP 4 itu hampir sama kayak PIP 3 tadi Bapak Ibu, cuman hanya memiliki total direknya lebih. Contoh kalau PIP 4 itu kalau nggak salah memiliki tadi 15 direct langsung ya Bapak Ibu, dan kita memiliki 3 jalur PIP 3 yang berbeda. Contoh nih Bapak Ibu, di sini terus Bapak Ibu rekrut si A, si B, si C, dan si A, si B, si C itu masing-masing naik ke PIP 3, dan total tim keseluruhan kurang lebih itu ada 800 apa 1000 kalau nggak salah ya Bapak Ibu tadi saya lupa lagi tadi. Maka Bapak Ibu naik ke PIP 4. Nah, kalau udah PIP 4 udah enak Bapak Ibu. Targetkan dulu ke PIP 4 biar kita dapat global dividend. Jadi istilahnya Bapak Ibu kayak udah punya apa ya, punya perusahaan Ayo Trade gitu Bapak Ibu. Perbedaan untuk PIP 1 dan PIP 2 untuk profit. Kalau untuk profit dari trading itu tidak ada bedanya Bapak Ibu. Kalau profit trading itu yang membedakan itu hanya jumlah modal. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu menanyakan penghasilan atau income PIP 2 sama PIP 1, income afiliasi ya Bapak Ibu ya, bukan bukan profit dari trading. Kalau profit dari trading sama aja yang saya bilang tadi karena trading itu adalah dagang. Jadi walaupun Bapak Ibu PIP 1, PIP 2, PIP 4, ya kalau kita sama-sama punya modal 1000 atau 2000 ya sama saja gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau untuk dari afiliasinya itu sangat berbeda yang saya bilang tadi. Kalau seandainya Bapak Ibu VIP 1 dan Bapak Ibu memiliki direct langsung, itu hanya mendapatkan bonus 20%. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu VIP 2 dan Bapak Ibu mengajak merekrut orang langsung, maka bonusnya berbeda menjadi 25%. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Yang membedakan itu adalah bonus dari afiliasi atau reward dari afiliasi itu sendiri. Gitu. Jadi gini Bapak Ibu ya, sebenarnya untuk menjadi PIP 1 itu kita bisa coba 10 dulu nggak apa-apa dan bisa diakumulasi kok bisa sampai. Contoh nih Bapak Ibu pertama join itu saya pengen coba dulu, pengen trial, saya coba 10 dulu. Oke, nggak apa-apa bisa. Terus Bapak Ibu ngerasa puas, ngisi lagi 10 lagi, ngisi lagi 10 dan sampai akumulasi jadi itu bisa. Nah, untuk saat ini kenapa kita rekomendasikan langsung 50 Bapak Ibu? Yang saya bilang, Ayo Trade ini nanti kedepannya berbayar. Nah, contoh nih Bapak Ibu saat ini coba atau trial dengan 10 USDT. Emang oke bisa menggunakan Ayo Trade. Nah, tapi di saat di pertengahan jalan, di saat Bapak Ibu belum VIP 1, tapi sudah ditetapkan oleh developer bahwa Ayo Trade nanti kedepannya akan berbayar 120 karena kita sudah legal ya Bapak Ibu ya. $120 itu bukan uang sewa tapi kita beli contoh dulu jadi $120 itu untuk selamanya beda bukan bukan uang sewa ini jadi istilahnya berbayar $120 itu untuk selamanya. Nah, yang saya khawatirkan di saat Bapak Ibu nyoba dan tiba-tiba diinin oleh Ayo Trade bahwa sudah fix sudah berbayar per hari ini. Nah, jadi kedepannya Bapak Ibu harus bayar, jadi nggak bisa trial lagi.
mau nggak mau kalau menggunakan IO Trade, Bapak Ibu harus bayar $120. Karena yang saya terima, info yang saya terima, Bapak Ibu dalam waktu dekat ini, mungkin setelah ini akan diumumkan bahwa IO Trade akan berbayar dalam waktu dekat. Makanya kenapa saya rekomendasikan 50 ya, itu tujuannya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu telat gitu loh. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu, kalau seandainya ada pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan ini ada yang menanyakan, Pak, mengenai profitnya bagaimana? Maksudnya profit apa ya, Bu ya, Pak? Jadi gini Bapak Ibu, di saat kita menggunakan IO Trade, eh, selama ini pengalaman profitnya 3 sampai 30% Bapak Ibu. Jadi contoh gini ya, menurut Pak Ridwan lumayan atau tidak Pak kalau seandainya dengan profit sebisa seperti itu? Bapak Ibu harus garis bawahi, kita tradingnya di spot, jauh lebih aman dan tidak bisa MC karena kita di spot. Kedua, menurut saya kalau seandainya trading dengan profit 3 sampai 30%, kita ambil contoh lah per bulan rata-rata 5% aja. Kita jangan muluk-muluk ya Bapak Ibu ya, saya nggak pernah bisa muluk. 5% dalam 1 bulan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu jalan 1 tahun, otomatis 5 kali 12 itu Bapak Ibu udah profit kurang lebih 60%. Nah, coba kita bandingkan dengan investasi tanah ataupun kita investasi di deposito. Deposito itu 2,5% sampai 4% per tahun. Bapak Ibu coba bayangkan per tahun. 2 sampai 4% per tahun, 2,5 sampai 4% per tahun. Kalau seandainya Bapak Ibu invest 100, deposito 100, berarti jadinya kurang lebih bunga keuntungannya cuma 2,5 juta, itu belum dipotong yang lain-lain, paling Bapak Ibu terima bersih 1,5 Bapak Ibu. Nah, jadi menurut saya jauh lebih maksimal dibandingkan yang lain. Nah, contoh kita kalau seandainya punya 100 juta, kita investasikan ke tanah, oke, tanah itu akan naik, gitu kan. Contoh ya, kita memerlukan dana tersebut, apakah tanah itu mudah dijualnya Bapak Ibu? Saya punya member satu ya Bapak Ibu ya, saya berbicara sedikit ya, ini bukan berarti saya menakut-nakutan. Dia punya tanah di beberapa ya Bapak Ibu. Terus dia bilang, Pak Ridwan, tanah itu saya jual dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang belum laku. Bahkan saya jual 40, saya merugi dari beli harga 300 juta. Saya jual 150 sampai sekarang belum ada yang laku Pak Ridwan, katanya. Ini contohnya. Dia sih harga rumah cuma lumayan mahal ya, kurang lebih ya mungkin kisaran setengah eman lah. Dan dia jual kurang lebih rugi-rugi 30%, 40%. Sampai sekarang tuh belum ada yang laku, Bu. Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau kita invest di kripto, Bapak Ibu masuk di kripto. Terus contoh nih, kita invest 1 juta, 100 juta. Terus tiba-tiba kita keperluan mendadak. Dana itu kita butuhkan, kita itu butuh dana itu. Itu terserah Bapak Ibu, mau mau narik kapanpun, mau ambil kapanpun, bebas, suka-suka. Nggak perlu kita tawarkan ke orang, nggak perlu kita ngiklanin ke orang, nggak perlu kita bayar agent, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Carilah bisnis yang simpel Bapak Ibu saat ini. Jadi yang saya bilang, eh, carilah aset yang dimana aset itu tidak menyusahkan kita Bapak Ibu.
Oke, kalau emas masih oke ya Bapak Ibu ya. Emas, kripto dan lain sebagainya masih oke. Tapi kalau seandainya kita investasi rumah, tanah dan lain sebagainya, ya kita bukan mendoakan kita akan butuh duit ya mendadak. Namanya manusia kita tidak ada yang tahu kapan kapan kita butuh duit tersebut. Nah, jadi yang saya bilang, carilah bisnis yang sangat simpel, mudah ataupun investasi yang sangat mudah Bapak Ibu. Jangan investasi yang menyusahkan. Gitu. Bukan berarti kita tidak boleh invest tanah, bukan berarti kita tidak boleh invest rumah. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi 3 sampai 5%. Jadi kalau seandainya per tahun kita ambil kecilnya saja, setahun 60%, menurut saya udah sangat lumayan Bapak Ibu. Daripada di deposito gitu. Oke, saya bacain lagi. Oke, kalau deposit invest minimal nominal berapa? Nah, untuk minimal deposit, Bapak Ibu yang saya ini, kalau rekomendasi kita semua berdasarkan yang sudah-sudah ya, karena yang saya bilang minimal deposit kalau bisa, kalau Bapak Ibu, kenapa saya sarankan 50? Yang saya bilang tadi, takutnya di tengah jalan Bapak Ibu diumumkan berbayar, Bapak Ibu harus bayar. Jadi saya rekomendasikan gas fee-nya 50, minimal modal trading di akun Bitget Bapak Ibu sendiri itu 100. Nah, jadi karena kenapa harus 100 Pak Ridwan kan bisa modal kecil? Oke, iya bisa, tapi kita tidak mengikuti trading mengikuti manajemen Ayo Trade nantinya Bapak Ibu. Contoh kalau kita modal 50, kita FBA-nya berapa, cukup 3 layer. Nah, 3 layer kita anggaplah penurunan 5%. Nah, bagaimana kalau koin tersebut turun dari lebih 5%? Nah, maka bot tersebut tidak akan beli lagi di harga bawah, Bapak Ibu. Gitu, seperti itu. Nah, Gaspi ini mungkin ada pertanyaan nih, Pak. Kalau saya belum paham ya mengenai Gaspi ini, tolong diulang. Nih, contoh gini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pinjem kendaraan dari dipinjemin kendaraan, ya kan? Nah, kalau seandainya kendaraan tersebut ada bensinnya, Bapak Ibu isi bensinnya jalan atau tidak? Pasti jalan. Nah, kalau seandainya si kendaraan bab ibu itu tidak diisi bensin, itu tidak jalan. Jadi istilahnya Gaspi itu adalah yang saya bilang tadi, karena Ayo Trade, di saat kita menggunakan Ayo Trade, kita ada profit sharing atau bagi hasil. Di mana bagi hasil itu 80 buat si investor atau pemilik dana, terus yang 20-nya itu buat perusahaan. Nah, Gaspi itu digunakan untuk pemotongan profit sharing. Kenapa kita Gaspi harus disetor ke Ayo Trade? Karena Ayo Trade tidak bisa ngambil atau WD dana Bapak Ibu di Ayo Trade. Contoh gini, Pak Ridwan kan bisa nggak isi Gaspi di Ayo Trade gini gini gini. Jadi kan bisa nanti setelah profit Ayo Trade ngambil aja di exchanger. Nah, kalau seandainya sistem Ayo Trade seperti itu, saya nggak pernah mau Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu berbahaya. Berarti kan Ayo Trade bisa ngambil uang kita. Nah, ini bedanya Ayo Trade tidak bisa ngambil uang kita yang ada di Binance. Makanya kita sediakan bensin atau USDT untuk profit sharing tersebut. Jadi di saat Bapak Ibu menggunakan Ayo Trade Profit, profit sepenuhnya masuk ke wallet Bitget Bapak Ibu, Ayo Trade ini ngambil 20%-nya itu dari Gaspi yang ada di wallet Ayo Trade itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu kurang lebihnya Pak. Jadi Gaspi itu buat pemotongan fee, jadi Gaspi itu belum termasuk modal gitu. Kenapa disediain Gaspi di wallet Ayo yang saya bilang? Karena Ayo Trade tidak bisa ngambil uang kita yang ada di exchanger Bitget gitu. Makanya kita sediakan buat bensin robot. Robotnya itu biar jalan, atau kalau mobil tadi yang saya bilang biar mobil itu bisa jalan gitu. Itu sebagai uang bensinnya dia gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan mengenai Gaspi tadi ya. Terus kalau kita isi Gaspi di wallet Ayo Trade sebesar 50, kapan habisnya Pak Ridwan? Nah gitu. Jadi perhitungannya gini kan, karena 50 dikali 20% kan otomatis pembagiannya kan 20 80 ya Bapak Ibu ya, mungkin 20. Berarti kalau seandainya
Gaspi 50 yang di wallet Ayo Trade itu habis, Ayo Trade sudah mendapatkan profit atau keuntungan buat si user atau si member tersebut $250. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Gaspi Ayo $50 itu habis yang kita setorkan ke wallet Ayo Trade. Di saat mereka habis, berarti Ayo Trade ini sudah menghasilkan profit atau keuntungan buat membernya atau si usernya itu kurang lebih $250 Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dipahami ya Pak, untuk Pak siapa tadi? Pak Wahyu. Nah, oke, terima kasih untuk API binding. Nanti ada Bapak Ibu, API bindingnya ada PDF-nya. Kalau seandainya Bapak Ibu di grup, nanti di grup siapa member ataupun ini ada Bapak Ibu untuk panduan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nanti di saat saya daftar, terus bagaimana cara API bindingnya, bagaimana cara settingnya, tinggal Bapak Ibu japri di grup atau japri di upline-nya ataupun ke grup yang mereka bikin, ya saya yakin akan dipandu, akan dibimbing sampai setara trading Bapak Ibu. Bahkan sampai Bapak Ibu paham tentang Ayo Trade. Justru leader-leader Ayo Trade itu sangat senang, sangat suka sekali kalau dia ditanya Bapak Ibu. Untuk contoh kayak saya sendiri ya Bapak Ibu, ada beberapa tim saya yang nanya gitu-gitu, saya sangat senang, cuman yang harap maklum, kalau seandainya saya slow respon ya Bapak Ibu ya, karena ya mohon maaf, eh, dibilang sedikit juga lumayan tim saya gitu kan, dibilang banyak juga tidak. Intinya lumayan lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau harap maklum, jadi setiap jam tuh mungkin kadang ada aja yang nanya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau seandainya ini ya mohon maaf. Dan dari lain pun sama Bapak Ibu ya. Kita jujur sangat senang kalau seandainya pada member itu banyak banyak bertanya. Berarti kan kalau orang yang banyak tanya dia pengen bisa gitu. Berarti semakin besar. Mungkin Pak Rivaldi ya. Berarti semakin besar modal kita, semakin mahal gaspinya. Jadi sebenarnya bukan semakin mahal, Pak. Mau berapapun modal Bapak, contoh nih, saya trading $1.000, terus Pak Rivaldi trading eh, $20.000, contoh ya. Nah, profit sharing saya atau bagi hasil saya ke Ayo itu tetap sama aja 20%, Pak. Pak Ripaldi pun sama. Di saat Pak Ripaldi menggunakan modal 20 ribu USD dolar, profit sharingnya sama aja Pak, 20%. Yang membedakan, Gaspinya punya Pak Ripaldi cepat habis. Karena kenapa? Pak Ripaldi kan profitnya jauh lebih besar. Contoh kalau $10, contohlah sebulan profit kita ambil aja ya estimasi 10%. Apa? Kalau seandainya Pak Ripaldi $10.000 lah contohnya. Profit sebulan 10% berarti kan profitnya udah $1.000 ya, ya Pak Ripaldi. Nah, berarti Gaspi yang digunakan oleh Ayo Trade itu kurang lebih 250, kurang lebih 200 dolar ya kan? Bukan berarti semakin besar. Jadi justru kalau kita profitnya itu apa? Sorry, berarti kalau seandainya Gaspi kita semakin cepat habis, justru kita senang Pak. Kalau gas fee kita habisnya cepat, berarti kan Ayo Trade ini profitnya gede, Pak. Gitu. Jadi bukan seolah-olah yang besar itu lebih mahal. Tidak. Tetap intinya mau trading berapapun, mau 1.000, mau 100, mau 10.000, mau 20.000, mau 100.000 dolar, tetap profit sharingnya 20%. Yang membedakannya adalah ya yang saya bilang tadi, profitnya itu sendiri gitu, Bapak. Ya kenapa yang modal 1.000 tugas pinya lama habis? Ya karena profitnya sedikit Pak, gitu loh. Tapi kalau Bapak trading modal $100.000, ya otomatis gaspinya cepat gitu habisnya Pak, gitu. Karena ya profit yang Bapak hasilkan juga sesuai. Tapi intinya pemotongan gaspi tetap mau besar mau kecil itu 20%. Gitu. Jadi di saat orang menggunakan ilmu trade itu profit sharingnya 20% Bapak Ibu.
Mungkin bisa dipahami ya, Pak Ripaldi. Tanya Bang, tanya Oh, oh iya, boleh Pak. Siapa ya? saya Mona. Oh iya, Pak Mona, ini bagaimana? Eh, ada tanda-tandanya nggak kalau hampir habis trading fee-nya? Karena khawatir nanti mandek di tengah jalan. Nah, ini saat-saat ini sih Pak, kebetulan belum tanda-tanda ya, paling gini ya. Jadi gini, di saat Bapak Ibu trading modal 500 sampai 1000 dolar, di saat contoh nih Bapak Ibu pertama ngisi gas fee 50. Nah, terus udah setengah bulan Bapak Ibu cek aja. Kalau seandainya kurang dari 10, saya rekomendasikan top up kembali untuk isi gas fee, Pak. Oh Jadi, ya, oke. istilahnya tanda-tanda sih enggak, yang penting kita perhatikan aja. Di saat isi gas fee kurang dari 10 ataupun 10, kalau modal dari 500 sampai 1000, usahakan cepat-cepat isi gas fee. Gitu. Tapi kalau seandainya untuk tradingan yang di atas 10.000, saya sarankan sih untuk 30 dolar, 20 dolar, di atas 10.000 ya. 30 dolar ataupun 10 dolar, ataupun 20 dolar, cepat-cepat isi gas fee, Pak. Gitu. Oke, siap. Seperti itu, Pak. Untuk alarmnya sih belum ada sih, untuk alarm kayak pengingat-pengingat, cuman kita sering cek aja. Yang penting apa kurang dari 10 dolar harus isi. Nah, yang saya khawatirkan kenapa ada tim saya juga ada kemarin kena ini ya. Contoh nih gas fee-nya habis, ya udah Pak, botnya nge-freeze gitu loh. Dia nggak jalan ya. Makanya tetap teman-teman harus cek juga kalau seandainya modal trading kita itu eh, di atas 1000, di 500 sampai 1000, saya usahakan kalau gas fee sudah atau sisa 10 dolar, cepat-cepat isi aja ya gitu. Wah, ngechat. Dia gas fee-nya berapa Pak gitu kan. Kalau pengen gas fee idealnya berapa? Kalau mau isi gas fee sih minimal itu, kalau idealnya tergantung mengikuti jumlah modal ya Pak. Tapi kalau untuk mengisi gas fee, contoh nih Bapak udah ngisi 50, terus tiba-tiba nanti saya pengen isi ya minimal pengisian gas fee 10 dolar Pak. Tapi kalau untuk idealnya sih ya sesuaikan dari jumlah modal aja Pak. Oke, nanti Pak saya coba tanya ke Pak Jen. Halo, selamat malam Pak Jen. Eh, Mungkin ada rekan. Halo, malam Pak Jen. Masuk, masuk. Oke, selamat malam Pak Jen. Itu ada pertanyaan terakhir, mungkin Bapak, istilahnya ada pertanyaan terakhir Pak Jen tuh, yang ini tolong dibantu Pak Jen, Bapak Ibu semua, mungkin Pak Jen tahu ya. Pak Jen ini pernah seorang profesional trader Bapak Ibu, mungkin bisa menjawabkan pertanyaan yang
Terakhir itu Pak Jen. Pertanyaannya apa coba dibacain aku nggak bisa. Jadi gini Pak Jen, jadi kalau saya amati secara detail karena parameter value untuk up and down itu kan di step oleh kita. Artinya menurut Pak Ridwan tadi itu adalah bisa dikombinasi antara AI dan ada intervensi. Terus intervensi human jadi tidak aktual atau original robotik. Sebenarnya persis error sistem yang akan terjadi. Seberapa persen persis sistem error yang akan terjadi Pak Jen? Jadi Itu mungkin yang dimaksud itu ini ya. Mungkin saya tak jelasin tekniknya sebentar ya. ya oke boleh Pak Jen siap. Gini-gini. Saya tak share screen. Eh, coba dibuka untuk ak- ini apa punya saya bisa di share screen deh. Oke, bentar. Bro Anton tolong jadiin Jadi CO. udah Ya, udah 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 udah. udah udah udah. Oke oke. Jadi ini eh intinya itu kan berarti pertanyaan itu kan kita perlu setting di botnya, jadi nggak full AI, artinya nggak full otomatis kan seperti itu. Seberapa persen presentasi atau kemungkinan bisa error kan? Iya kurang lebih Selama seperti itu ini Pak Jen. yang kita alami itu di IO Trade error itu bisa terjadi. Le- Lebih tepatnya sih bukan error ya, tapi mungkin settingannya nggak akurat banget. Itu bisa terjadi ketika marketnya drop. Nah, dan dropnya itu seperti yang tanggal 11 Oktober kemarin ya. Jadi yang seperti posisi kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat di settingan itu kan ada yang itu namanya time frame, terus ada di situ uptrend. Uptrend itu kalau di grid itu sebenarnya itu lebih berfungsi ke first buy-nya atau ketika potnya itu baru di start. Tapi itu juga ada ngaruh juga ketika di take profit ya. Karena misalkan pilihnya 15 time frame 15 menit contohnya gini. Time frame 15 menit posisi seperti ini nih contoh. Di situ yang membedakan itu di time frame itu kalau misalkan pilih time frame 15 menit terus di situ pilih misalkan contohnya nih masuk masuk atau mulai start potnya itu dari harga sini. Di situ berarti masuk di first buy. Nah, kemudian ini kan candle 15 menit nih. Ini candle 15 menit turunnya sekitar 2,3% ya. Mungkin sampai sini sekitar 2,5 persenan lebih. Nah, misalkan di setting di drop down layer kedua itu 1%, di sini kan turunnya sampai 3 persenan nih. Ini di sini itu tidak kemungkinan itu tidak buka sampai sampai tiga kali. Contohnya misalkan satu, dua, ini kan first buy, terus layer keduanya 1%, layer layer ketiganya 1%. Nah, artinya kan kalau ini kan berarti kan ini up-nya setelah entry, terus kemudian turun 1% harusnya langsung beli, turun 3% harusnya langsung beli. Tapi karena di satu candle 15 menit itu langsung turunnya lebih dari, artinya turunnya itu fluktuatif, itu di sini itu nggak langsung open di persis di 1%, 2% ya itu. Makanya di situ ada di fiturnya di IoT itu tuh ada trailing stopnya. Trailing stop itu baik itu untuk entry-nya maupun untuk take profit-nya. Untuk entry-nya eksekusinya di mana ya seperti ini. Seperti kalau misalkan terjadi tiba-tiba drop harganya kayak misalkan posisi yang di sini itu kan lebih parah malah nih. Ini dari sini tuh dari 112.000 sampai 102.000 itu berarti sekitar hampir 17% berarti ya. Nggak nyampe sih. Artinya turunnya itu sangat fluktuatif seperti ini. Nah, tapi karena IO Trade itu sistem trade-nya main, jadi ketika naik turunnya kenceng, itu justru di sini tuh profitnya bisa lebih kenceng karena
Ya turun naik, turun naik, turun naik. Ini kalau dilihat dari time frame yang 1 menit ini kan dia nggak langsung turun terus gitu kan. Jadi ya turun naik gitu. Nah, kalau pertanyaannya jadi itu ya. Jadi errornya itu nah errornya itu di mana? Errornya itu bisa terjadi kalau di situ setting take profit-nya, di situ kan ada take profit tuh, ada TP-nya. TP-nya itu mau berapa persen kan bebas. Nah, supaya tidak terjadi error, error dalam arti itu take profit yang minus itu usahakan take profit-nya itu minimal 1,3%. Nah, kalau saya seringnya itu di 1,5, kalau 1,3 mungkin kalau misalkan marketnya lagi pelan banget, diedit bisa 1,3 jadi bisa lebih cepet gitu. Itu kalau disarankan 1,3 sampai 1,5. Nah itu, akan, meminimalisir terjadinya error. Bahkan kalau selama ini saya setting kalau 1,3, 1,5 belum pernah yang namanya take profit sampai minus. Kemudian, time frame-nya juga menurut saya itu lebih akurat menggunakan time frame yang 15 menit. Karena di situ kan ada yang 5 menit, ada yang 15, ada yang 30. Tujuannya pakai yang 15 menit apa? Supaya trailing stop-nya ketika main itu, dia membacanya itu time frame-nya 15 menit. Jadi ketika, di candle 15 menit itu masih jalan turun, artinya trailing stop-nya masih aktif tuh. Tapi kalau candle-nya 5 menit, kan berarti kan kalau perbandingannya antara candle 5 menit sama 15 menit kan, 3 kali ya. Jadi kalau misalkan yang 5 menit udah 3 kali open dan close di candlenya, yang 15 menit itu masih berjalan, gitu. Itu, itu untuk meminimalisir terjadinya error. Kalau error-error yang lain seperti nggak TP, nggak apa, itu belum pernah terjadi, terkecuali kalau posisinya lagi maintenance. Lagi maintenance pun yang sering-seringnya itu kalau maintenance-nya itu kalau kayak saat ini kan 1 minggu ini memang Ayo Trade itu lagi bener-bener perbaikan sistem full, sampai wallet-nya pun ada perubahan ya kemarin, kalau yang kemarin ngelihat di grup, itu, alamat wallet-nya, depositnya itu sudah berubah gitu. Jadi memang iTrade ini, eee, semakin ke depan itu di-upgrade terus gitu. Jadi nggak stuck di situ-situ aja, dengan sesuatu yang sudah ada gitu. Gitu ya. Jadi, memang benar ini iTrade ini tekniknya itu bukan full AI. Jadi di sini ada campur tangan, pihak ketiganya yaitu si member, si punya akun sendiri. Teman-teman yang pakai berarti harus ada campur tangan, teman-teman sendiri. Nggak bisa setelah registrasi, habis itu langsung jalan dengan sendirinya. Tetap di awalnya itu perlu, eee perlu setting istilahnya membagi modalnya itu mau model seperti apa. Nah ini juga sesuaikan dengan, karakter dari, masing-masing ya, karena ada yang suka agresif, ada yang suka, "Ah saya santai sajalah profit nggak terlalu banyak-banyak yang penting, saya nggak terlalu suka ngelihat floating, saya nggak terlalu kuat ngelihat floating," gitu. Gitu Pak Ridwan kurang lebih seperti itu ya. Mungkin saya kasih, tambahan, sebentar karena ini memang marketnya dari kemarin itu, posisinya itu memang masih belum bergerak naik ya. Mungkin, Bapak Ibu, teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, seandainya mulai dari sekarang atau mau baru open sekarang, itu posisinya gimana? Apakah ini udah bear market? Apakah ini kan banyak saya udah ngelihat banyak di sosial media itu udah bear market, udah nggak usah, nggak usah ngimpi mau bull run, mau apa, udah deh. Nah, gitu ya. Nah, kalau melihat dari pergerakan Bitcoin itu sendiri, Bapak Ibu bisa melihat di time frame 1 jam itu di situ masih tertahan di order block-nya. Bahkan ini pernah, kita bahas juga di grup Telegram, di Zoom yang sebelumnya, waktu kejadian tanggal 11 itu, dia kan drop sampai nyentuh order block-nya terus mantul lagi. Nah, sekarang posisinya pun semalam itu, hari kemarin itu drop juga nyentuhnya itu cuman sampai order block-nya. Jadi masih ada kemungkinan dia itu akan ngejar sampai ke atas, gitu. Karena, kalau nggak salah itu 2 hari yang lalu itu juga saya ada share di grup VIP ya di Ayo Trade, itu, kita itu bisa melihat selama yang penting Ayo Trade harga Bitcoin itu nggak lebih rendah dari sini, artinya close-nya ya, taruh close-nya itu kalau
eh, saya bilang lebih enak lihatnya jam 7 pagi. Pokoknya lihat saja jam 7 pagi, harga Bitcoin tidak jalan di bawah di sini berarti 98 ya kalau ini pakai jangka panjang ya. 98 maka dia akan masih masih aman posisinya. Nah, kalau untuk jangka pendeknya memang di sini itu sudah lebih rendah dari sebelumnya, tapi kita bisa melihat di sini masih ada gap-gapnya, artinya masih meninggalkan fair value gap dan masih ada order block yang di situ masih clean. Nah, saya rasa nih di minggu-minggu ini si Bitcoin dia akan retest ke area 108 sampai 110. Nah, di sinilah baru nanti kita lihat. Artinya gimana? Artinya kalau posisi sekarang yaitu belum bear market karena belum ada konfirmasi di market. Nah, terus gimana kalau misalkan nih, oh ya saya mau ada modal $1.000, saya mau trading di Bitcoin. Nah, kalau sekarang kan posisinya bagus nih karena posisinya itu ada di area support atau di area order block-nya. Nah, kalau misalkan sekarang kita bikin saja dari mulai sekarang ke area support di bawahnya itu cuman sekitar 17%. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di situ tinggal setting drop down-nya 15% aja itu sudah di posisi aman. Jadi kuat untuk ketahanan Bitcoin sampai di range harga 85 ribuan dolar. Kalau sampai ke 85 ribuan dolar ini kan akan sangat susah ya karena dia harus jebol supportnya dan otomatis ya ini udah terkonfirmasi pertama bear market. Tapi ada satu skenario lagi Bapak Ibu. Jadi di market itu selalu ada dua konfirmasi untuk memastikan pergerakan selanjutnya. Contohnya tadi saya bilang di sini tuh di time frame daily. Jadi ketika misalkan nanti ini retest ke arah sini tapi ternyata di sini jebol, ini menjadi konfirmasi pertama. Konfirmasi pertama bahwa ternyata dia itu jebol di area order block-nya atau di area support-nya. Tapi ketika dia retest ke area sini lagi dan ternyata dia tembus lagi begini, kemudian dia retest-nya ke area order block, ini udah struktur market yang baru. Makanya di apa, secara teknikal itu selalu menunggu konfirmasi, konfirmasinya. Kalau baru jebol itu kan berarti baru tanda-tanda nih, konfirmasinya kapan? Ya ketika retest. Ini juga sama ketika nanti dia retest ke atas, apalagi dia, kalau di time frame 1 hari, kita bisa melihat posisi di sini. Tapi untuk bisa mencapai di 120 ribuan, ya ini harus melewati fair value gap yang ada di range, 108 sampai 110. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang mau trading di Bitcoin silahkan trading saja, dengan drop down 15% saya rasa itu masih masih cukup aman ya, dan juga kesempatannya sekarang itu posisinya momennya bagus karena posisinya sudah berada di support yang kuat karena udah beberapa kali disentuh di area support itu selalu mantul gitu dan seandainya posisinya jebol di support itu karena mulainya dari area support itu juga, potensinya sampai ke 15% ke bawah itu masih ada tektokan untuk di profitnya gitu. Kan yang dilihat itu hasil akhirnya, profit per bulannya, jangan ngelihat sehari, 2 hari, 3 hari, "Oh hari ini nggak ada profit," gitu kan, nah gitu ya. Kurang lebih gitu ya Pak Ridwan, terima kasih mudah-mudahan bisa dipahami. Oke siap Pak Jen, terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak Ibu ya. Mungkin saya garis bawahi kalau pertanyaan errornya seberapa persen, mungkin 0,1% kali Pak Jen ya untuk errornya ya karena hanya di trailing profitnya saja gitu ya Bapak Ibu. Jadi aman. Jadi walaupun ada intervensi untuk human errornya itu hanya 0,1% doang Bapak Ibu. Nah, untuk ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau saya seorang pemula? Nah, Bapak Ibu kalau seandainya pemula mau trading custom, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya. Contoh Bapak Ibu bisa minta panduan upline-nya ataupun Bapak Ibu di grup, nanti bisa dipandu Bapak Ibu bagaimana cara settingnya, bagaimana contoh Bapak Ibu ingin trading di BTC, ya nanti upline Anda bisa mengarahkan Bapak Ibu seandainya contoh ingin trading di altcoin, nanti ada juga, terus juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah join jangan khawatir karena kita ada grup istilahnya khusus buat settingan Bapak Ibu di Telegram. Bapak Ibu nanti kalau setelah join pasti diinfokan untuk masalah
link settingannya, nanti Bapak Ibu untuk push down-nya berapa dan lain sebagainya bisa ngambil dari situ Bapak Ibu. Jadi developer ini udah menyediakan walaupun Bapak Ibu seorang pemula nggak perlu khawatir. Nanti mekanismenya bisa minta panduan upline-nya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, semoga paham ya pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Karena udah waktu jam 10 nih. Mungkin saya kasih satu. Kalau seandainya nggak ada, mungkin saya akan tutup Bapak Ibu ya. Karena waktunya sudah lumayan larut juga. Yang saya luar biasain walaupun udah jam segini masih aja kurang lebih ada 43 partisipan Bapak Ibu, luar biasa. Oke Bapak Ibu, kalau saya sudah nggak ada pertanyaan ya mungkin sampai di sini ya Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir. Ya cuman tambahan dari saya bagi Bapak Ibu yang kalau masalah tradingan contoh nih udah diselesaikan oleh Ayo Trade dan Bapak Ibu ingin menjalankan afiliasi ya cuman pesan dari saya. Gas aja dulu Bapak Ibu, jangan pikir yang lain-lain nanti berhasil atau tidak dan lain bagaimana. Yang penting kita berusaha sekuat kita, sebisa kita, semampu kita. Kalau seandainya Bapak Ibu butuh bantuan upline ataupun yang lainnya untuk prospek, biasanya Bapak Ibu bisa melakukan three-way call sama upline Anda, nanti bisa dipandu Bapak Ibu. Ya, jadi pesan dari saya mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa merubah hidup kita di masa depan, apa yang selama ini kita cita-citakan, yaitu tentang financial freedom dan lain sebagainya, bisa lekas terwujud Bapak Ibu melalui pelantara Ayo Trade ya Bapak Ibu ya. Saya doakan semua yang ada dalam ruangan jumpa dari hari ini adalah calon-calon miliarder. Saya pesan ke Bapak Ibu semua tetap semangat, pantang menyerah, karena tujuan kita adalah karena kita adalah orang-orang awal dan tujuan kita masih panjang, jalan kita masih panjang. Kita berjuang demi keluarga kita pribadi dan orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu semua, maka mungkin sampai sini ya pertemuan kali ini. Saya terima kasih sekali yang Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan salam cuan buat kita semua.